Halo guys, wah kita kembali lagi ya di podcast yang sama buat membahas sebuah tema yang berbeda. Bentar, intronya belum loh. Hah? Intro? Halo guys, wah kita kembali lagi ya di podcast yang sama buat membahas sebuah tema yang berbeda dari sebelumnya. BTW, gimana kabarnya kalian semua nih yang lagi sekolah online? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Pasti sehat semua dong. Ini kita mau bahas tema apa nih, teman-teman? Jadi podcast kali ini kita bakal membahas tema tentang sinergi dalam organisasi. Nah, pasti teman-teman pada bingung kan, apa maksudnya dari tema kali ini? Terus, apa aja sih yang harus dilakukan dalam lingkup organisasi? Daripada nunggu lama-lama, kita langsung aja yuk bahas. Oh iya, bentar deh. Biasanya kan kalau bahas tentang organisasi itu pasti ada hubungannya dong sama OSIS yang ada di sekolah. Nah, ini kira-kira kita bakalan ngapain aja nih? Kita nanti bakalan pura-pura jadi anggota OSIS nih. Penasaran kan ngapain aja selama kita jadi anggota OSIS di pembahasan podcast kali ini? Nah, kalian simak dari awal sampai akhir podcast kita ya. Enjoy! Oke teman-teman, dalam rapat pertemuan OSIS kali ini, aku bakal ngumumin kalau OSIS kita tahun ini akan mengadakan penggalangan dana untuk korban bencana banjir di beberapa daerah nih. Wah, bagus banget rencana kegiatannya. Aku sih setuju banget sama penggalangan dana ini. Tapi kita perlu buat laporan proposal nggak sih? Iya tuh, benar. Kita perlu buat proposal persetujuan buat kegiatan penggalangan dana ini. Apa aja sih yang harus kita tulis dalam proposal untuk pengajuan kegiatan ini? Yang penting itu adalah unsur proposalnya, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, asumsi, ruang lingkup, kajian pustaka, dan definisi operasional. Oh, gitu ya. Kita harus buat proposal yang baik karena proposal menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Proposal digunakan sebagai pegangan pelaksanaan sehingga acara atau kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik dan sistematis. Nah, benar banget tuh. Yuk sekarang kita bagi tugas buat susun proposalnya. Dan nanti kita ajukan secepatnya. Guys, aku ada usulan nih. Gimana kalau kita sekalian memberi bantuan kepada masyarakat kecil yang kurang mampu? Boleh juga tuh, kita bisa memberi mereka bantuan berupa kebutuhan pokok seperti pakaian dan sembako untuk sehari-hari. Oke deh, let's go! Teman-teman, Hah? Kenapa? Ada apa ini? waktu bagi sembako tadi, aku ketemu bapak tua banget. Tukang becak, kasihan banget. Dia titip ucapan terima kasih buat anak-anak OSIS yang udah mau membantu orang-orang yang kurang mampu. Astaga, kasihan banget ya. Yang lebih kasihannya lagi, dia juga sempat cerita kalau anaknya mengidap penyakit Alzheimer. Hah? Apaan itu? Alzheimer itu adalah sindrom kematian sel otak secara bersamaan. Penyakit ini tergolong sebagai penyakit progresif yang mengganggu fungsi mental seseorang seperti memori dan perilaku. Penyakit ini juga merupakan salah satu gangguan pada sistem syaraf loh. Menyangkut saraf dan otak. Pasti itu penyakit serius banget ya? Benar banget tuh, otak memiliki 100 miliar sel syaraf atau biasa disebut dengan neuron, dan setiap sel saraf terhubung dengan banyak sel lain untuk membentuk jaringan komunikasi. Wah, bener. Bahaya banget nih. Ngomong-ngomong, tadi ada sekumpulan anak-anak nih yang lagi mengutin botol-botol bekas. Terus di seberang jalan kebetulan ada abang-abang jual kebab. Jadi aku beli sekalian buat anak-anak itu. Wah, sip. BTW, kebab merupakan makanan internasional ya kan? Yap, betul sekali. Kebab berasal dari Turki, rasanya enak sekali tahu. Aku jadi pengen buat kebab sendiri dan bagi-bagi ke anak-anak jalanan. Tapi bagaimana ya cara buatnya? Terus kemasannya juga nanti kayak gimana ya? Kalau cara buatnya sih gampang banget. Caranya cuma panggang roti kebab, tambahin sosis, sayur, dan saus sambal, udah deh jadi.
Dan untuk pengemasannya bisa pakai kertas khusus untuk pembungkusan makanan aja. Selesai deh. Oh, gampang ya ternyata. Aku juga mau bantu dong buat kebab sendiri. Terus nanti aku bagiin ke anak-anak jalanan deh. Aku juga mau bantuin dong. Oh, iya nih teman-teman. Minggu ini ikut aku ke gereja yuk. Sekalian mengusulkan ke Romo Paroki untuk penggalangan dana di gereja. Buat masyarakat kecil yang ada di sekitar kita kayak Pak Beca atau pemulung yang mungkin tidak bisa mencukupi kebutuhannya dengan kita memberikan sembako gitu. Wah, boleh. Setuju banget. By the way, sebelum bahas penggalangan dana dari gereja nih, kalian sebenarnya tahu nggak sih apa itu hierarki yang ada di gereja Katolik? Terus gimana aja susunannya? Jadi, hierarki yang ada di gereja Katolik itu ada 4. Yang pertama, gereja terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala, yakni Kristus sendiri, serta tubuh gereja, yakni para anggotanya. Terus, yang kedua, tubuh gereja memiliki seorang pemimpin spiritual yang dikenal dengan nama Paus. Nah, selanjutnya yang ketiga dalam menggalakkan gereja, Paus dibantu oleh para uskup. Para kardinal sebenarnya juga adalah para uskup yang dianggap Paus untuk tugas tertentu, dan yang terakhir di setiap wilayah episkopalnya. Uskup merupakan pelayan utama yang kemudian dibantu oleh para imam, dan yang terakhir adalah diakon terlapis sebagai tingkatan hierarki yang paling rendah tapi memiliki tugas khusus dari uskup. Oh, jadi gitu ya hierarki yang ada di gereja Katolik. Tapi aku tuh pernah dengar tentang kaum awam juga. Kira-kira apa sih hubungannya sama hierarki yang udah kalian jelasin tadi? Hierarki itu bertugas memimpin atau melayani dan mempersatukan. Sedangkan ada yang juga namanya biarawan atau biarawati. Tugasnya mengarahkan umat Allah kepada dunia yang akan datang. Nah, awam bertugas merasul dalam tata dunia. Dalam kurung, rasul-rasul keluarga dan masyarakat di berbagai bidang. Jadi, hubungan hierarki dan kaum awam itu sangat erat. Hierarki dan kaum awam bertugas untuk saling melayani, melengkapi, dan bekerja sama dalam keorganisasian dalam gereja. Begitu. Wah, makasih ya teman-teman. Sekarang aku udah tahu nih hierarki di gereja Katolik itu sebenarnya kayak gimana. Terus susunannya apa aja. Oh iya, sama hubungan antara kaum awam dengan hierarki tadi. Aku seneng deh akhirnya bisa tahu dan belajar. Ya, gak kerasa nih kita udah ada di akhir pembahasan podcast kali ini. Kita asik bincang-bincang, udah mau habis aja nih waktunya. Aduh, iya nih. Ya udah deh, kayaknya cukup sampai di sini aja ya teman-teman buat pembahasan podcast kita hari ini. Semoga dari apa yang udah kita bahas hari ini bisa berguna dan bermanfaat dengan baik bagi kalian semua yang mendengarkannya ya. Eits, kita nggak bakalan berhenti sampai di sini aja dong. Yang pasti di lain waktu kita bakalan kembali lagi membawakan tema yang lebih seru dan lebih asik lagi buat dibahas. Pasti dong, bener banget tuh kata Adam. Oke deh, terima kasih teman-teman udah mau mendengarkan podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. See you all.